Di dalam nama Tuhan Yesus, mengungsikan renungan pagi pada pagi ini. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Semoga semuanya hamba-hamba Tuhan dan para jemaat-jemaat yang dikasihi dan dihormati terus dalam lindungan Allah dan sentiasa ada damai sejahtera. Pagi ini saya kongsikan tentang pandangan kehidupan melalui kitab Pengkhotbah. Kehidupan manusia yang ditekankan dalam kitab Pengkhotbah sesungguhnya suatu yang sia-sia dan tak berarti, umpama menjaring angin. Itulah yang dituliskan dari Pengkhotbah pasal 1 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Rata-rata manusia di muka bumi asik mementingkan diri di dalam segenap kemakmuran, kesenangan, dan keberhasilan duniawi. Apa yang dapat dilihat pada akhirnya bahwa usaha memperoleh kebahagiaan melalui cara-cara ini akan berakhir dengan ketidakpuasan dan kehampaan sebab tidak berpusat kepada Allah. Hidup di bawah matahari yang terungkap 29 kali dalam kitab bahasa Malaysia adalah hidup yang dilihat dari mata orang-orang yang tidak tertebus dan bercirikan ketidakadilan, ketidakpastian, dan perubahan-perubahan nasib yang tidak terduga. Manusia hanya akan menemui makna pokok hidup ini ketika memandang di atas matahari, yaitu kepada Allah. Dari itu setiap manusia perlu menghadapi kenyataan hidup di bawah matahari, yaitu anugerah Allah, kesenangan hidup dan maut. Apabila kita merenung pengalaman umat Israel mengenai perjanjian dan penebusan mereka oleh Allah, maka tentu kita akan memahami dan sadar akan anugerah Allah yang begitu besar. Namun anugerah diperlihatkan kepada kita dalam pemberian Allah berupa hal-hal yang baik dari penciptaan. Kesimpulannya yang positif seperti yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 yang berbunyi, "Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum, dan bersenang-senang dari jerih payahnya." Ini semua berakar dalam kebaikan Allah, sebab ini pun dari tangan Allah. Pengkhotbah pasal 2 ayat 25 pula berkata, "Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia." Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 13, di mana semua ini digambarkan sebagai pemberian Allah pada manusia. Memang ada hal-hal yang membingungkan tentang jalan-jalan Allah yang sukar dimengertikan. Namun kita tidak meragukan bahwa anugerah Allah muncul setiap hari dalam pemberian yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun hidup di bawah matahari menyakitkan dan masa depan meragukan, namun kesenangan atau kesukaan tidak mustahil dicari pada tempat yang benar, yaitu dalam perasaan syukur dan menghargai pemberian-pemberian Allah yang sederhana berupa makanan, minuman, pekerjaan, dan kasih terhadap istri. Kesenangan dan kesukaan ini tidak dapat ditemukan dalam prestasi manusia yang sama dengan usaha menjaring angin. Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 dan ayat 17 mengatakan tentang usaha menjaring angin. Tetapi semuanya hanya dapat ditemukan dalam pemberian Allah yang diberikan setiap hari dengan adil oleh Dia. Oleh yang demikian, masyarakat yang mencari kesenangan dengan asik berusaha untuk berhasil, menghasilkan dan mengendalikan hanya menemukan kehampaan. Hidup mati ditentukan Allah. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga ayat 2 berkata, "Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal.
Maka yang demikian, maut adalah suatu kenyataan hidup di bawah matahari. Dalam penilaian segala sesuatu adalah sia-sia. Fakta maut memainkan peranan penting. Datangnya adalah pasti, tetapi waktunya tidak terduga, di mana maut menimpa baik orang berhikmat, baik orang bodoh, manusia, dan binatang. Dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 berbunyi, segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Dengan suatu kesimpulan ialah nasib semua orang di muka bumi adalah sama dalam hal maut. Itu yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 3 tadi. Maut dengan tegas memperhadapkan manusia dengan batas-batasnya dan memperingatkannya bahwa masa yang akan datang adalah di luar kendalinya. Bila maut menimpa, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 berbunyi, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Maut memang menakutkan, namun dapat menyadarkan manusia tentang bagaimana kesudahan hidup yang akan mendorong seseorang untuk mencari Allah selagi tubuh masih bernyawa. Sebagai kesimpulan, di bawah matahari adalah penuh kesia-siaan, tidak menentu dan sukar dimengertikan oleh sesiapa sahaja. Sehinggalah banyak orang yang bersikap sinis terhadap maksud jalan Allah. Tetapi yang perlu bagi manusia ialah menjalani suatu kehidupan yang sederhana, yang berpusatkan Allah, tahu bersyukur, dan menghargai pemberian Allah. Sekian, haleluya.